Hai, halo para psikopaters, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul Squid Games episode 3. Nah, jadi buat semua yang belum menonton episode 1 dan 2, silahkan bisa tonton terlebih dahulu. Dikarenakan biar filmnya itu nyambung. Oke, tanpa basa-basi langsung aja di sini kita bisa masuk ke alur ceritanya. Lanjutan dari episode kemarin, dalam episode ini berlanjut di saat Pak Polisi sedang mengikuti mobil yang mengangkut para peserta, hingga tibalah mereka di sebuah pelabuhan. Semua mobil pengangkut tersebut langsung masuk ke dalam kapal. Pak Polisi pun turun dari mobilnya dan langsung menyelinap masuk melalui bawah mobil di salah satu mobilnya. Setelah masuk ke dalam kapal dan kapal pun berlayar, seketika Pak Polisi pun keluar dan menyelinap masuk ke dalam mobilnya dan berpura-pura pingsan seperti peserta lainnya. Dilanjut, para staf mengecek seluruh peserta yang mereka bawa. Saat mau mengecek Pak Polisi langsung melumpuhkan staf tersebut. Pak Polisi tadi pun langsung merubah pakaiannya dan menyamar sebagai staf demi mengamankan jejak. Pak Polisi membuang tubuh staf tadi ke laut. Selepasnya kapal sampai, mobil-mobil pengangkut langsung bergerak menuju lokasi. Demikian juga Pak Polisi yang menyamar. Sesampainya di lokasi, semua peserta dicek dan digantikan pakaiannya. Salah satu peserta ternyata sadar, yakni Sae-byok alias si pencopet sebelumnya. Dia menyelundupkan sebuah pisau ke dalam bajunya tanpa ketahuan. Selepas semuanya diganti pakaiannya, semua peserta pun bangun di asrama. Saat itu, Gi-hon sedang membangunkan Pak Tua alias Il-nam dan akhirnya bangun. Gi-hon juga bertemu dengan Sang-woo dan Ali. Mereka pun saling mengobrol dan kemudian membentuk tim bersama-sama dengan anggota mereka berempat. Di sisi lain, Dae-soo juga membentuk tim dan mencoba mengajak Sae-byok untuk bergabung. Tetapi Sae-byok menolaknya mentah-mentah. Kemudian datang ibu-ibu mendatangi mereka dan meminta bergabung dengan grupnya. Tetapi Dae-soo malah menolaknya. Di tempat pengawasan yang dilakukan oleh frontman, staf melaporkan bahwa yang hadir di sana berjumlah 187 dari 201 peserta yang kemarin selamat. Dilanjut, semua peserta mengantri untuk mengambil sekotak bekal untuk mereka makan. Meski makanannya sudah dingin, tetapi mereka makan demi menjaga energi untuk game selanjutnya. Di sisi lain, para staf pun istirahat dan memasuki kamarnya. Begitu juga Pak Polisi tadi. Sempat kesusahan membuka pintunya, namun akhirnya bisa. Saat masuk ke kamar, dia mengecek ada apa saja dan rupanya setiap kamar diisi oleh CCTV guna untuk memantau para staf. Pak Polisi pun tidak bisa banyak gerak guna mengurangi kecurigaan. Dan tak lama datanglah makanan untuk para staf. Dan scene pun berganti di mana Sae-byok menyelinap di ventilasi dan melihat para staf yang sedang melelehkan gula sepertinya untuk di game selanjutnya. Besoknya semua staf bangun menuju ke asrama untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian semua peserta dikasih susu dan roti untuk sarapan. Saat sarapan, Sang-woo saat itu mungkin sedang tak nafsu, jadi memberikannya kepada Ali. Begitu pula Gi-hon yang katanya gak suka susu putih, memberikannya ke Ali juga. Waktu yang sama, salah satu peserta yang sedang makan roti mendapatkan clue di dalam rotinya. Clue tersebut berisi tentang game selanjutnya. Setelah selesai sarapan, semua peserta diantar menuju ke tempat game selanjutnya. Sesampainya di tempat, peserta disuruh untuk memilih pintu yang terdiri dari 4 simbol, di antaranya bintang, segitiga, lingkaran, dan payung. Sang-woo menyarankan untuk berpencar guna bermain aman, namun ternyata Sang-woo sudah tahu jenis permainannya. Sang-woo pun langsung memilih segitiga, Ali memilih lingkaran, Gi-hon memilih payung, dan Pak Tua memilih bintang. Setelah memilih pintu, semua peserta berbaris di depan pintu dan mendapatkan sebuah bungkusan yang rupanya berisi gula yang berbentuk sesuai simbol pintu. Permainan ini dimainkan dengan cara mengukir bentuk yang telah disesuaikan dan membentuknya dengan jarum dalam waktu 10 menit. Dalam permainan ini, di mana bentuk yang paling mudah adalah segitiga dan simbol payung adalah yang paling sulit. Permainan pun dimulai dan semua peserta mulai mengukir. Suasana yang tenang saat bermain game tersebut. Terlihat juga ibu-ibu yang menggunakan koreknya untuk memanasi jarum agar mengukir gulanya lebih gampang. Terlihat juga peserta yang sedang mengukir dan tak sengaja ukirannya gagal alias patah dan benar saja langsung ditembak oleh staf yang mengawasinya.
Suara tembakan membuat peserta lain panik dan tak sengaja juga mematahkan ukirannya. Karena mendapatkan yang mudah, Sang Wo berhasil selesai duluan dan meninggalkan lokasi. Disusul mereka yang mendapatkan segitiga juga. Kemudian ibu-ibu tadi pun juga selesai dengan mudahnya. Kemudian juga Ali yang mencicil sedikit demi sedikit untuk membuat lingkaran dan berhasil. Gi-hun saat itu sangat kesusahan karena memilih payung. Dia sangat berhati-hati saat mengukirnya, dan tak sengaja keringatnya menetes ke permen tersebut dan mengeceknya ke lampu di atas. Tak sengaja dia mendapatkan ide untuk melelehkan gulanya dengan air. Dia pun menjilat permennya terus-menerus hingga tipis. Semua orang yang melihatnya heran dengan caranya. Namun lama-kelamaan semua orang tahu maksud dan mengikuti cara dengan menjilat permennya. Para staf pun bingung dengan kelakuan mereka hingga akhirnya semua berhasil mengukirnya. Mereka pun lolos. Terlihat satu peserta tak mau menunjukkan hasilnya. Staf pun menyuruhnya untuk menunjukkannya, dan benar ukirannya patah. Saat mau ditembak, si peserta langsung bergerak menusukkan jarum ke topeng staf tersebut. Hal itu membuat staf lain berjaga mengarahkan pistolnya juga. Melihat hal itu, frontman langsung menuju lokasi. Di lokasi, staf pun tak mau kalah. Mereka menembaki para pemain yang tidak selesai. Tidak gentar, peserta yang menyandera pun memaksa untuk membuka topeng, dan staf pun menurutinya. Terkejut karena yang di dalamnya ternyata masih muda. Peserta itu pun menembak pistolnya ke kepalanya sendiri. Frontman pun masuk dan langsung menembak staf yang sudah membuka topengnya di tempat, dan mengingatkan kalau identitas staf diketahui maka akan dimusnahkan. Dan film pun selesai. Nah, jadi buat semua yang penasaran dengan episode selanjutnya, silahkan bisa ikuti terus channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini. Kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru. Oke, terima kasih. Goodbye.